warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti dari kelas 12 PDP. Di sini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Yaumul Akhir atau sering disebut dengan hari kiamat adalah hari di mana bumi akan berada di fase kehancuran, di mana pembunuhan dan perzinahan di mana-mana, munculnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti akan munculnya kabut tebal, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, Yajuj dan Majuj yang akan saya jelaskan di video kali ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Telah dijelaskan pada hadis ini bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, namun belum diprediksi kapan hari kiamat itu terjadi. 3 tanda jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya, yaitu keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, dan terbitnya matahari di barat atau di tempat terbenamnya. Tanda-tanda kiamat yang telah terjadi. Yang pertama, menuanya Raja Salman. Telah kita ketahui bahwa Raja Salman sekarang sudah menua. Konon katanya, tanda-tanda kiamat akan terjadi jika salah satu raja di kerajaan Arab tewas karena tertembak. Yang kedua, gejolak di dalam kerajaan Arab Saudi. Tanda-tanda kiamat yang akan terjadi jika salah satu raja di kerajaan Arab tewas karena tertembak, sedangkan kerajaan sedang konflik karena perebutan harta warisan Raja Salman, padahal Raja Salman masih hidup. Yang ketiga, Sungai Efrat mengering. Yang keempat, penindasan dan pembantaian muslim di mana-mana. Yang kelima, orang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Yang keenam, perzinahan di mana-mana. Yang ketujuh, gay. Jika yang belum tahu gay adalah pecinta lawan jenis antara laki-laki dan laki-laki yang akan menimbulkan zina sesama jenis. Yang kedelapan, laki-laki jadi perempuan dan sebaliknya, atau sering kita sebut juga dengan transgender. Yang kesembilan, hamil duluan. Yang kesepuluh, kurma yang mulai tidak tumbuh di wazan. Pelacuran. Apakah mereka tidak sadar semakin banyaknya orang yang menganggap wajar pelacuran adalah termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat? Pada saat ini pelacur sudah ada di mana-mana, bahkan kita sendiri saja sudah biasa mendengarnya. Tapi, tahukah kalian bahwa sikap kita ini mencerminkan sikap bahwa tanda-tanda kiamat sudah dekat? Sudah dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Artinya, ialah pada hari keadaan manusia seperti laron yang sedang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang ditiup angin. Para ulama hadis mendeskripsikan tentang usia umat Islam. Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis, kitab beliau yang populer di Indonesia adalah Fathul Bari. Beliau berkata bahwa umur umat Islam sampai 1476 Hijriah. Yang kedua ada Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan umur umat Islam sampai 1477 Hijriah. Wallahu alam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkap gunung-gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang tewas di dalam pertempuran.
dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini juga telah dicantumkan bahwa sungai Efrat mengering adalah tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan sekarang sungai Efrat sudah mengering. Itu tandanya bahwa kiamat sudah dekat. Ciri-ciri kiamat kubro. Yang pertama, munculnya dukhon atau kabut tebal. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Ad-Dukhon ayat 10. Munculnya dukhon atau kabut tebal merupakan kabut tebal yang menyelimuti selama 40 hari. Selama 40 hari ini bumi tidak mendapatkan cahaya matahari, sehingga tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak adanya hujan, dan pada saat itu makhluk yang ada di bumi akan merasakan sangat kelaparan, dan kabut ini akan mematikan seluruh umat yang beriman kecuali umat yang tidak beriman. Lembaga dunia yang bergerak di bidang astronomi NASA mengumumkan sejak tahun 2013, bumi telah memasuki arus sungai meteor yang memungkinkan 100% bumi akan dihantam meteor, dan itu telah terjadi pada tahun 2014 lalu di negara Rusia, Inggris, dan Argentina. Telah terkenal walau skala masih kecil, tapi sudah merenggut korban jiwa kurang lebih 200 orang. Dan ini akan terus terjadi selama dalam arus sungai meteor. Wallahu alam. Munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal ke muka bumi. Dajjal adalah sosok laki-laki yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, sama halnya dengan Nabi Isa alaihissalam, malaikat, dan iblis. Ciri-ciri Dajjal yaitu di jidatnya ada tulisan kafaro yang berarti kufur atau kafir, badannya kerdil, rambutnya galing. Dajjal akan muncul 3 tahun setelah adanya dukhon atau kabut tebal. Tugas Dajjal selama di muka bumi. Tugas Dajjal di muka bumi. Yang pertama, menebarkan fitnah yang keji. Yang kedua, menghasut umat Islam agar mengakui bahwa ialah Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa Dajjal melakukan itu? Karena pada saat itu manusia sangat kelaparan dan kehausan. Di saat itulah Dajjal memberikan makanan atau minuman kepada orang tersebut. Lalu Dajjal meminta pengakuan bahwa dialah Tuhan yang sesungguhnya. Jika manusia itu tidak mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhannya, maka Dajjal akan membunuh manusia tersebut. Yang ketiga, membunuh manusia yang tidak ingin mengikutinya. Yang selanjutnya, mengoncang iman dan takwa seseorang dengan memberikan makanan, minuman, menumbuhkan tumbuhan, dan menurunkan hujan, dan menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu adalah strategi Dajjal untuk mengoncangkan iman kita. Semoga kita tidak menjadi pengikut Dajjal. Amin. Pengikut Dajjal. Yang pertama, seluruh bangsa Yahudi. Yang kedua, seluruh syaitan baik dari bangsa jin maupun manusia. Yang ketiga, orang munafik. Tahukah kalian orang munafik terbagi menjadi 3? Yang pertama, jika berjanji, ia selalu ingkar. Yang kedua, jika berbicara tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga, jika dipercaya, dia selalu mengkhianat. Itu adalah 3 ciri orang munafik yang akan mengikuti Dajjal. Yang keempat, para penyihir seperti dukun dan orang-orang pintar lainnya. Yang kelima, LGBT atau gay. Yang keenam, wanita tidak solehah. Yang ketujuh, perilaku menyimpang aliran sesat, seperti kita bertanya kepada dukun atau menyekutukan Tuhan. Yang kedelapan, pencinta dosa-dosa besar. Doa agar terhindar dari fitnah Dajjal, baca setelah selesai membaca at-tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika min adabil qabri wa adabin nar wa fitnatil mahyaya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati,
dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi, beliau adalah keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki nama yang sama dengan Rasulullah dan nama ayah yang sama juga dengan Rasulullah. Awalnya ia bukan seseorang yang baik, namun Allah ubah sikap dan akhlak dan memperbaiki iman dalam waktu 1 malam saja. Beliau kelak akan menyatukan kembali umat Islam bahwa di bawah satu komando. Pemimpin sebelum nantinya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun dan membantunya mengalahkan Dajjal. Peranan Imam Mahdi bagi umat manusia. Yang pertama, mempersatukan umat Islam untuk melawan Dajjal. Yang kedua, membantu Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Yang ketiga, mengangkat derajat umat Islam. Tanda-tanda Imam Mahdi telah lahir ke muka bumi. 1. Pecahnya sungai Efrat terbesar di negeri Irak dan masuk ke Laut Parsi. Yang kedua, gerhana matahari pada awal Ramadan. Yang ketiga, gerhana bulan 2 kali pada bulan Ramadan. Yang keempat, Zahir, api besar dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Yang kelima, naik binatang yang berekor yang cerah di sebelah timur. Munculnya Nabi Isa alaihi salam. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan yang besar melibatkan seluruh penduduk dunia. Selain itu, Isa juga menyelamatkan manusia dari fitnah Yajuj dan Majuj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani, disebutkan fitnah dan kejahatan Yajuj dan Majuj ini sangat besar. Tiada manusia satupun yang dapat mengatasi jumlah mereka sangat banyak. Sehingga kaum muslim terpaksa untuk menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Yajuj dan Majuj. Setelah berhasil mengalahkan Yajuj dan Majuj, Isa pun kemudian wafat. Menurut sejumlah riwayat, saat diturunkan hingga wafat kelak, itu terjadi selama 40 tahun. Dan kehadiran Isa ini merupakan salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubro atau kiamat besar. Yang selanjutnya, Yajuj dan Majuj. Tujuan Yajuj dan Majuj muncul ke muka bumi. Tujuan Yajuj dan Majuj datang ke muka bumi ialah untuk membunuh orang-orang muslim yang bertakwa dan yang memiliki iman kuat. Ketika Yajuj dan Majuj bertanya kepada seseorang, maukah orang itu untuk mengikutinya atau keluar dari agama Islam? Jika orang tersebut tidak mau, maka ia akan dibunuh oleh Yajuj dan Majuj. Yang selanjutnya munculnya matahari di sebelah barat atau tempat terbenamnya. Itu tadi sudah saya jelaskan di awal video. Yang terakhir, tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini terbagi menjadi 3 tiupan. Yang pertama, yaitu untuk mematikan seluruh makhluk hidup. Tiupan yang kedua, yaitu untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Tiupan yang ketiga, yaitu untuk membangkitkan seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan perjalanannya untuk menuju alam barzah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.